Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak Ustadz selalu sehat dan selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak Ustadz, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini, kita buka dengan 9 akhlak utama. Anak-anak Ustadz masih ingatkan dengan 9 akhlak utama? Yang pertama itu apa anak-anak Ustadz? Yang pertama adalah jujur, disiplin, tanggung jawab, bersih, peduli, bersaudara, santun, kreatif, semangat. Nah, untuk mengawali pelajaran kita pada hari ini yaitu masuk ke pelajaran 10, yaitu tentang kisah keteladanan Wali Songo. Anak-anak Ustadz pernah mendengar kata wali? Wali itu ialah sebutan orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki ilmu agama yang tinggi. Di Indonesia ada Wali Songo. Mereka adalah para penyebar agama Islam di Indonesia. Jasa Wali Songo di Indonesia ini sangat besar dalam penyebaran Islam, terutama di daerah Pulau Jawa. Mereka memiliki ilmu agamanya tinggi dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, dakwah mereka pun dapat diterima oleh masyarakat di mana mereka berada. Baiklah anak-anak Ustadz, isi materi kita pada hari ini yang pertama itu kisah para Wali Songo, yang kedua ialah keteladanan para Wali Songo. Baiklah, poin yang A adalah kisah para Wali Songo. Wali Songo adalah sebutan yang diberikan kepada para penyebar agama Islam di Indonesia. Mereka adalah para ulama yang sangat luar biasa. Ilmu pengetahuan agamanya sangat tinggi. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat dalam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Allah memberikan mereka koramah. Koramah itu artinya kekuatan atau keajaiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wali. Para ulama yang termasuk ke dalam Wali Songo itu yang pertama ada namanya Syekh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik, Raden Rahmat alias Sunan Ampel, Raden Paku alias Sunan Giri, Sarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati, Maulana Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang, Raden Qasim alias Sunan Raja, Ja'far Shodiq alias Sunan Kudus, Raden Syahid alias Sunan Kalijaga, dan Raden Umar Said alias Sunan Muria. Baiklah, untuk poin pertama yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim alias Sunan Gresik. Sunan Gresik ini ialah tokoh yang paling tertua di kalangan Wali Songo. Nama Syekh Maulana menunjukkan bahwa dia adalah seorang ulama besar dan berpengaruh. Ketika dewasa, dia diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan Islam ke wilayah selatan bersama dengan 40 orang rombongan. Mereka tiba di Gresik pada tahun 1380 Masehi. Perlahan-lahan Maulana Malik Ibrahim menyebarkan ajaran Islam. Mula-mula membuka warung yang menjual keperluan penduduk. Lama-kelamaan warungnya ramai dikunjungi pembeli. Setelah itu dia menjadi seorang tabib. Dia mengobati penyakit dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Masyarakat pun mulai tertarik dan menjadi pengikutnya. Setelah pengikutnya banyak, Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid dan pesantren. Banyak murid yang datang ke pesantrennya untuk memperdalam ilmu agama. Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai pribadi yang sangat santun. Di samping itu, dia juga murah hati kepada fakir miskin. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi dan dikenal dengan nama Sunan Gresik.
Yang kedua itu ada namanya Raden Rahmat alias Sunan Ampel. Nama aslinya itu ialah Ali Rahmatullah. Dia adalah putra dari Syekh Ibrahim Asmarakandi dengan Dewi Chandrawulan. Sunan Ampel itu datang pertama kali ke Nusantara pada tahun 1443 Masehi bersama keluarganya. Dia mendarat di pantai Tuban. Di Tuban dia mengajarkan agama Islam pada masyarakat. Kepribadian yang santun membuat masyarakat tertarik dan mengikuti ajarannya. Dan pada akhirnya dia menikah dengan putri Bupati Tuban yang bernama Nyi Ageng Manila. Sejak menikah dia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Dari pernikahan ini Raden Rahmat dikaruniai 6 anak. 2 di antara putra-putrinya juga menjadi wali, yaitu Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang dan Raden Qasim alias Sunan Derajat. Setelah menikah, Raden Rahmat menyebarkan Islam ke wilayah Ampel Denta dekat Surabaya. Di sini Raden Rahmat membangun masjid sebagai pusat dakwah. Selain masjid, dia juga mendirikan pesantren untuk mendidik masyarakat belajar agama Islam. Ajaran Raden Rahmat yang terkenal adalah Mohlimo. Mohlimo itu artinya tidak mau. Limo itu artinya 5 perkara. Artinya tidak mau melakukan 5 hal yang tercela. 5 perbuatan tercela tersebut adalah yang pertama itu tidak mau berjudi, tidak mau mabuk, tidak mau mencuri, tidak mau mengonsumsi narkoba, dan tidak mau berzina. Dengan ajaran Mohlimo ini masyarakat terhindar dari perbuatan maksiat sehingga mereka menjadi orang yang taat beribadah. Di kalangan para wali, Raden Rahmat dikenal sebagai orang yang toleran. Nah, lanjut yang ketiga yaitu Raden Paku alias Sunan Giri. Nama kece Sunan Giri ini ialah Raden Paku atau Jaka Samudra. Dia adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan Dewi Sekardadu. Ayahnya adalah seorang ulama dari Gujarat, India. Ibunya adalah putri Bupati Blambangan, Jawa Timur. Dia lahir sekitar tahun 1443 Masehi di Blambangan. Karena ada suatu urusan, Syekh Maulana Ishaq meninggalkan Dewi Sekardadu dan putranya pergi ke Pasai. Raden Paku pertama kali mendapatkan pendidikan agama dari pesantren Ampel, pimpinan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya dia mendapatkan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah bertahun-tahun belajar kepada Sunan Ampel, Maulana Ainul Yakin dan Raden Maulana Makdum Ibrahim dipanggil menghadap Sunan Ampel. Mereka berdua diutus oleh Sunan Ampel untuk menimba ilmu di Mekah. Akan tetapi sebelum menuju Mekah, mereka berdua diminta agar singgah terlebih dulu di Pasai untuk menemui Syekh Maulana Ishaq. Rupanya Sunan Ampel ingin mempertemukan Maulana Ainul Yakin dengan ayah kandungnya. Lalu mereka berdua pun berguru kepada Syekh Maulana Ishaq. Setelah belajar selama 7 tahun di Pasai, mereka kembali ke Jawa. Pada saat hendak pulang, Maulana Ishaq membekali Raden Paku dengan segenggam tanah. Beliau memintanya agar mendirikan pesantren di sebuah tempat yang warna dan bau tanahnya sama dengan yang diberikannya. Sepulangnya ke Jawa, Maulana Ainul Yakin segera mencari tanah yang dimaksud ayahandanya. Ternyata tanah itu cocok dengan tanah di daerah Giri atau Gresik. Kemudian dia mulai berdakwah dengan mendirikan pesantren di daerah Giri sehingga mendapat julukan Sunan Giri. Di kalangan Wali Songo, Sunan Giri dikenal sebagai ahli politik dan ketatanegaraan. Dia menyusun peraturan ketataprajaan dan pedoman tata cara di keraton. Karyanya inilah yang kemudian digunakan di kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, dan Mataram. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi. Makamnya terletak di Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Selanjutnya Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448. Ayahnya adalah seorang sunan bermesir bernama Syarif Abdullah.
Ibunya adalah putra Raja Siliwangi yang bernama Nyai Larasantang. Pada saat berusia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Pada tahun 1475 Masehi, Syarif Hidayatullah dan ibunya tiba di Nagari Caruban, Larang atau Cirebon. Pada masa itu penguasa Nagari Caruban adalah pamannya sendiri atau Prabu Cakrabuana. Syarif Hidayatullah kemudian dinikahkan dengan putri pamannya, Ratu Pakungwati. Setelah Prabu Cakrabuana meninggal, Syarif Hidayatullah diangkat menjadi raja di Nagari Caruban. Setelah itu Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Pasir Jati, bagian tertinggal komplek makam Gunung Sembung. Salah satu putranya adalah Pangeran Sabang Kingking. Pangeran Sabang Kingking adalah penguasa kerajaan Banten yang dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Selanjutnya Maulana Magdum Ibrahim alias Sunan Bonang. Maulana Magdum Ibrahim adalah putra dari seorang ampel. Dia lahir di Tuban pada tahun 1465 Masehi. Sepulang dari Pasai, Maulana Magdum Ibrahim diutus ayahnya untuk berdakwah di Tuban. Selain itu dia juga menyebarkan Islam di daerah Pati dan Pulau Bawean. Untuk memperlancar dakwanya, Maulana Magdum Ibrahim mendirikan pesantren di Tuban. Ketika berdakwah dia menggunakan gamelan, yaitu kesenian rakyat Bonang. Penggunaan gamelan tersebut adalah untuk menarik masyarakat agar datang ke masjid. Selanjutnya, salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang yang terkenal adalah Tombo Ati, artinya obat penawar hati. Yang pertama itu obat penawar hati yang pertama membaca Al-Quran dan memahami maknanya, rajin melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud, berkumpul dengan orang-orang saleh, rajin berpuasa, dan banyak zikir di waktu malam. Baiklah, untuk selanjutnya Raden Qasim alias Sunan Derajat. Raden Qasim adalah saudara Sunan Bonang. Dia diutus ayahnya untuk berdakwah ke wilayah Gresik. Raden Qasim kemudian menetap di kampung Jelak, Banjarwati. Di tempat ini dia mendirikan surau yang kemudian menjadi pesantren. Kampung ini kemudian berganti nama menjadi Banjaranyar. Beberapa tahun kemudian Raden Qasim pindah ke dataran yang lebih tinggi bersama para muridnya. Raden Qasim membangun perkampungan baru dinamakan Desa Derajat. Sejak itulah Raden Qasim dikenal dengan panggilan Sunan Derajat. Salah satu nasihat Sunan Derajat kepada muridnya adalah Bapang dan simpangi ono catur mangkur, artinya jangan mendengarkan perkataan yang jelek-jelek yang menjelek-jelekkan orang lain. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Selanjutnya Ja'far Shadiq alias Sunan Kudus. Ayahnya bernama Sunan Ngudung dan ibunya bernama Syarifah. Cucu Sunan Ampel, Sunan Ngudung adalah panglima kerajaan Demak yang terkenal. Ketika ayahnya wafat, Ja'far Shadiq menggantikan posisi sebagai panglima perang. Setelah tidak menjadi panglima perang, Ja'far Shadiq memutuskan untuk berdakwah ke daerah Tajuk, utara Demak. Di Tajuk, Ja'far Shadiq hidup bersama dengan santri yang di bawah dari Demak. Dia kemudian mendirikan masjid dan menara pada tahun 1549 Masehi. Kota Tajuk diubah namanya menjadi Quds, yang artinya suci. Masyarakat kemudian mengenalnya sebagai kota Kudus. Ja'far Shadiq kemudian dikenal dengan nama Sunan Kudus. Yang kedelapan Raden Syahid alias Sunan Kalijaga. Nama aslinya itu ialah Raden Syahid atau Raden Syahid atau Raden Syahid. Dia adalah putra Bupati Tuban. Setelah ilmunya cukup, Sunan Bonang mengutusnya untuk mendakwakan ajaran Islam. Pada mulanya Sunan Kalijaga pergi ke Cirebon.
Setelah itu dia berdakwah ke Kadilangau, Demak dan sekitarnya. Di tempat inilah Sunan Kalijaga tinggal hingga akhir hayatnya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga memadukan dakwah dengan seni budaya masyarakat. Dia menciptakan wayang kulit, gamelan, tambang Jawa, ukir-ukiran dan batik. Di antara tembang yang diciptakannya adalah Ilir-ilir dan Dangdanggula Semarangan. Adapun gamelan yang dibuat oleh Sunan Kalijaga ialah Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu. Kedua gamelan tersebut saat ini disimpan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Kedua gamelan ini disebut dengan gamelan sekaten. Selanjutnya Raden Umar Said alias Sunan Muria. Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dia menyebarkan agama Islam di wilayah lereng Gunung Muria. Sunan Muria berusaha mengislamkan tradisi kebudayaan masyarakat. Sedikit demi sedikit, tradisi tersebut diubah dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam bidang kesenian, Sunan Muria juga menciptakan tembang yaitu Sinom dan Kinanti. Lewat tembang-tembang itulah Sunan Muria mengajak orang-orang mengamalkan ajaran Islam. Sunan Muria dikenal lebih suka berdakwah pada rakyat jelata dibandingkan kaum bangsawan. Oleh karena itu, daerah berdakwahnya cukup luas dan tersebar. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Sunan Muria wafat dan dimakamkan di Desa Colo, sekitar 19 km dari pusat kota Kudus. Hingga sekarang banyak umat Islam yang berziarah ke sana. Selanjutnya, poin yang B, keteladanan para wali songo. Yang pertama itu berdakwah dengan cara damai. Dalam menyebarkan ajaran Islam, para wali songo tidak memaksakan Islam kepada masyarakat. Pada masa itu, masyarakat Indonesia beragama Hindu. Dengan sabar, mereka mengajarkan Islam. Sedikit demi sedikit, masyarakat pun mampu menerimanya. Bagi masyarakat yang tidak menerimanya, mereka tidak dipaksakan untuk masuk Islam. Wali songo berdakwah dengan cara yang bijaksana. Pengajaran Islam dilakukan dengan bahasa yang santun. Mereka mengajarkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Mereka mengajak masyarakat untuk rajin beribadah. Selanjutnya, toleransi terhadap kebudayaan masyarakat. Para wali songo sangat peduli dengan kebudayaan masyarakat. Mereka mengislamkan tradisi-tradisi yang sudah ada. Tradisi yang tidak bertentangan dengan Islam tetapi tetap dipelihara. Masyarakat Jawa pada waktu itu sangat menyukai kesenian. Mereka biasa menonton wayang dan menabuh gamelan. Mereka juga gemar menggubang tembang. Para wali menjadikan kesenian sebagai sarana berdakwah. Mereka menciptakan tembang-tembang yang berisi ajaran Islam seperti Tombo Ati, Lir Ilir, Sinom, dan Kinanti. Melalui tembang itulah para wali mengajarkan Islam kepada masyarakat. Selanjutnya, menyantuni fakir miskin. Sasaran dakwah wali songo adalah rakyat jelata. Mereka kebanyakan hidup dalam kemiskinan. Wali songo mengajarkan orang-orang untuk menjadi dermawan. Mereka mendidik masyarakat agar suka bersedekah kepada fakir miskin dan anak-anak telantar. Masyarakat yang miskin mendapatkan santunan. Mereka diberi tanah garapan untuk pertanian. Selanjutnya, menyantuni fakir miskin adalah perintah Allah. Barang siapa yang mencintai Allah harus mencintai fakir miskin. Harta kekayaan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anak Ustadz, dengan penjelasan Ustadz ini mudah-mudahan bisa diambil pembelajaran yang bermanfaat dari sini. Dan jangan lupa manfaatkan waktu anak-anak Ustadz dengan hal-hal yang bermanfaat. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.